sampai jam 5. Jangan bosan ya. Ya ini ada SMS dulu dari Usman di Cideres katanya. Apa ada persyaratan untuk ikutan kalau mau jadi sukarelawan buat mengajar di IMA Ajar katanya? Ya syaratnya apa? Ya syaratnya sih kita nggak ini ya, cuma dari usia 15 sampai 25 tahun untuk menjadi mentornya gitu. Ya nggak ada persyaratan yang muluk-muluk gitu ya, tapi yang penting dia mau berkontribusi, terus mau berbagi, mau mengajar kepada anak-anak. Itu aja sih ya. Bertanggung jawab dan berkomitmen juga tentunya. Itu yang penting ya. Iya. Ya sampai obor belarak, tau masih obor belarak? Oh bahasa Cirebon itu obor belarak. Jadi gini, cuman awalnya doang, belakangnya kayak gendang. Ya kan, depannya doang ada tutupnya, belakangnya bolong gitu kan. Jadi cuma awalnya doang, soalnya Nggak ada lagi, nggak hadir. Jadi emang butuhnya berarti setidaknya gini, berarti minimalnya orang tersebut harus punya komitmen. Iya. Gitu kan. Ada komitmen, punya dedikasi yang tinggi dan punya tanggung jawab. Gitu. Jadi gitu tadi saya tadi nulis ya, di Cideres. Usman gitu terus. Jadi syaratnya gitu ya, mudah-mudahan masih dengerin. Terus ada Risma di Bujasera. Risma. Ngajar anak-anak kan susah, apalagi bukan guru, apalagi buat ngajar anak usia TK dan PAUD. Kesulitannya apa yang teteh alami? Sama Tati Fitri. Ya boleh. Kalau dari Fitri pribadi, kesulitannya itu lebih ke mengkontrol anak-anaknya sih. Kalau misalkan lagi kegiatan, mereka kan ya ada masanya itu emang anak-anak tuh kan cepet bosen ya. Nah dari situ tuh gimana sih tantangan untuk kita para mentornya untuk bisa menarik minat mereka lagi gitu. Jadi yang tadinya udah mulai melempem, bosen gitu. Nah mulai mereka mau lagi, tertarik lagi, semangat lagi. Mungkin itu kesulitannya. Terus cara untuk kita mengatasinya itu karena kan kita bareng-bareng, jadi ya saling membantu aja sesama mentornya untuk bisa membangkitkan semangat para menti dengan bernyanyi, yel-yel, dan lain-lain. Terus ini ya Teh Fitri, kita juga ada anak-anak yang masih nempel dengan orang tuanya, dan itu menjadi tantangan buat kita juga gitu ya. Gimana caranya melepaskan bukan melepaskan malu-malu lah gitu, anak-anaknya itu malu-malu banget untuk bisa bareng sama temen-temen, maunya sama ibunya aja gitu. Nah itu sebetulnya tantangan bagi kita sih gitu. Gimana caranya anak-anak bisa berbaur dengan yang lainnya, nggak hanya dengan orang tuanya saja. Ya, kita rangkul sebisa mungkin. Nah, ini ada pertanyaan yang buat saya menarik. Pernah nggak sih Yusuf kalian sendiri malah yang marahin anak-anak? Kalau marahin anak-anak kita belum ya, Pak. Soalnya di sini kita happy aja gitu. Kita belajar bareng sama anak-anak, terus nggak sampai buat marah-marahin anak-anak gitu. Soalnya kan ibu-ibu dari anak-anaknya itu juga kebanyakan pada nunggu gitu ya di tempat. Jadi ya untuk apa gitu kita marah-marah juga, lebih baik kan suasananya dibawa asik aja, dibawa senang supaya anak-anak tuh nggak kapok istilahnya untuk mau ikut IMA Ajar lagi di minggu berikutnya. Karena kan kadang ada yang ikut belajar, ada nanti minggu depannya dia mungkin nggak tertarik lagi gitu. Nah kan itu juga jadi PR buat kita, biar jangan terlalu dibawa tegang lah anak-anak, karena mereka udah seminggu ini belajar di sekolah, jadi hari minggunya dibawa asik sama kitanya. Berarti belum pernah ya sampai marah ke anaknya orang, belum lah ya. Karena kan emang kalau yang nggak sabaran ada anak segitu kan greget gitu ya. Untuk melatih para mentor juga, melatih kesabaran. Nah berarti mentornya ini kebanyakan masih pada single? Pada apa? Masih pada single, belum pada nikah?
Iya belum, karena Nah. kan masih mahasiswa. Tadi benar, waktunya untuk belajar ya kan sebelum nanti berkeluarga dan punya anak sendiri. Ya kan? Ayo silakan bergabung. Tuh Sa, apa saya itu Sa? Itu belajar parenting buat kita ya. Bisa belajar parenting Sa. Kamu harusnya enggak. Ya terus ini untuk apa namanya kan tadi sempat dibahas anaknya datang orang tuanya nunggu itu kan kira-kira orang tuanya diapain, apa mereka nunggu aja terus akhirnya mereka ngerumpi, akhirnya mereka bikin arisan di mana aja gitu kan bagaimana, atau tetap masih ada edukasi juga ke orang tuanya? Untuk edukasi orang tua kita ada ya, kita nggak soal anak-anak saja gitu, tapi anak muda orang tuanya juga kita ada kegiatan gitu, mengisi waktu luang. Ibu-ibunya kita buat ini ya, kalau minggu kemarin itu buat dari kerajinan bahan-bahan yang bekas gitu. Nah jadi sambil nunggu anak belajar bermain gitu ya, belajar sambil bermain, ibu-ibunya juga kayak ada kegiatan gitu, daripada kayak apa ya, kalau bahasa wadahnya itu hokcai itu. Ya, jadi ibu-ibunya juga merangkai dari misal kain bekas dijadikan dikepang-kepang terus jadi karpet gitu, ataupun ya apapun lah yang bahannya sederhana tapi bisa jadi suatu karya yang luar biasa menarik gitu. Nah lebih itu saya sempat pernah lihat ada orang bikin kerajinan tas dari wadah kopi. Oh iya iya iya, iya. Sudah pernah bikin juga belum? Belum, baru berjalan kemarin yang kain ya, mau Iya, berjalan kain, ya kain. baru kain dari kain. Nah berarti kan lumayan tuh ibu-ibunya, ayo datang minggu depan ambil 2 bungkus kopi semuanya yang banyak tuh kan. Iya. Minggu depannya baru bikin kita rajin. Ya, sama-sama produktif ya. Iya jadi maksudnya gini kan ya lumayan juga kalau misalkan itu bisa menghasilkan kan. Iya. Tapi sejauh ini itu sudah berapa lama yang kerajinan buat orang tuanya? Baru berjalan berapa bulan kah atau emang sudah dari awal? Kalau untuk orang tua kita baru-baru sekarang ya, soalnya itu karena usulan orang tua juga sebetulnya. Jadi pengen ada kegiatan katanya buat orang tuanya, nggak hanya diam saja gitu. Kan kalau nunggu anak lama-lama kan bosen gitu ya. Nah dari situ kita ngerangkul juga ini ya, ambu gitu yang punya sanggar buat bantu di bagian orang tua ibu ajar gitu. Selain itu juga kita kerjasama dengan Bina Keluarga Balita. Nah, Bina Keluarga Balita untuk penyuluhan mengenai parenting gitu. Jadi tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, di situ kita edukasi orang tua juga ada. Oke bentar, tadi saya sempat nanya pertemuan 1 kali minggu itu berapa lama sih? 1 jam, Iya. 2 jam, 3 jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah, kurang lebih 1 jam 90 menit. setengah lah ya. Berarti untuk orang tua dan untuk anaknya pun waktu yang cukup lah untuk berkumpul dan saling bersosialisasi antara orang tua dan orang tua, antara anak dan anak di rumah aja. Iya, Iya. betul. Nah, apa namanya? Untuk yang anak mudanya nih kira-kira ini teman-teman masih mau ngajakin lagi yang lain untuk menjadi relawan atau sudah cukup sekarang yang sudah ada? Tentu kita maunya mengajak lagi sebanyak-banyaknya ya kan, soalnya kan kebanyakan Hima Ajar itu para mentornya itu mahasiswa dan mahasiswi, jadi ketika nanti pembelajarannya tatap muka otomatis ada yang kuliahnya di Bandung, di Jogja, jauh gitu, dan pengennya Hima Ajar itu tetap berjalan, tetap berlanjut. Jadi ketika mentor ya pada kuliah ada yang memang bisa stay di Majalengka gitu. Iya. Ya. Tapi sejauh ini ada yang dari Majalengkanya? Ada banyak Banyak. banget. Banyak ya. Berarti kan tidak begitu khawatir kalau misalkan nanti teman-teman yang lain di saat sudah ketemu dengan kuliah tatap muka gitu kan, jadi di sini ditinggal pun juga tetap bisa berjalan kan, nggak ada masalah berarti ya, benar kan? Ya, tapi diharapkan kita dari anak-anak sekolah SMA ya harus ada yang lebih menonjol lagi gitu ya, karena dari situ kita mengajarkan rasa leadership dan kerelawanan juga ditanamkan untuk anak-anak SMA, dan sampai nanti apalagi kuliah gitu ya, itu dibutuhkan banget jiwa-jiwa
tentang leadership dan kemampuan. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan tadi ke SMA, kan di Majalengka sendiri banyak lah ya. Kita bicara di kota Majalengka ya, kita SMA kan lebih dari satu kan. Terus belum lagi SMK-nya juga lebih dari satu, belum lagi yang swastanya kan juga lebih dari satu kan. Terus gitu, usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk mengajak anak-anak SMA? Apakah door to door ke sekolah, datangin OSIS-nya, atau berupa ajakan dari media sosial, seperti apa kira-kira? Kemarin kita baru media sosial aja ya, Fitri. Iya. Jadi kita juga di sini para alumni dari SMA-nya itu meminta ke pihak OSIS juga untuk membagikan si banner atau brosur untuk menjadi relawan di Mahajar ini gitu. Di media sosial sih untuk sejauh ini kita baru coba di media sosial. Kan karena sekarang kan sekolah sudah mulai tatap muka ya? Oke. Berapa persen? Ber-50. 50. Maksudnya gini, ini sekedar saran. Maksudnya gini, mungkin bisa datang ke door to door langsung, iya kan, nge-grab, ngerangkul OSIS-nya, iya kan, mungkin langsung berupa kasih kuesioner mungkin, ya kan, kuesioner kayak nama, alamat, atau sekolah, jurusan gitu kan, terus minat untuk menjadi apa namanya, pengasuh, pengasuh guru atau mentor ya. Nah jadi untuk mentor, maksudnya akhirnya kan mereka juga jadi paham. Nah, maksudnya gini, di saat saya bilang, teh di sana ada toko buku loh, iya kan, pasti kan bingung nyari posisinya di mana, bentuk tempatnya. Tapi kan kalau misalkan langsung toko buku warna gedungnya warna putih, kamu kalau naik angkutan ini turun di sini dekat lampu merah, maksudnya akhirnya kan si teman-teman si adik-adik SMA ini pun juga gak yang bingung, ini saya mau daftar tapi kemana gitu kan. Maksudnya bisa nggak sih kira-kira dengan cara yang tadi saya sampaikan itu, seperti itu bisa nggak kira-kira? Sebetulnya Sudah? belum sih. Karena kita ya kendala tempat juga sebetulnya kan. Kita kan belum punya tempat yang tetap gitu. Maksudnya hanya kita numpang gitu ya istilahnya, karena relawan banget gitu sampai minta izin, tapi sudah minta izin gitu, tapi silakan saja katanya untuk dipakai kegiatan. Iya, maksudnya gini, terlepas dari tempat itu punya siapa, setidaknya kan ini kita mengibarkan bendera rumah ajar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan kita tadi langsung door langsung bertatap muka, mungkin akan lebih enak gitu kan. Menjelaskan bahwa ini aja seperti ini loh, begini loh. Jadi kan akhirnya anak-anak bisa pulang sekolah, kayaknya saya harus nyoba nih, waktu dari motor kosannya nih, tadi udah dijelasin nih kayak gini gitu kan. Pas dari rumahnya jauh ya dia punya motor, masa nggak ngebelain sih, maksud saya kata gitu. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya bisa dilakuin ya, kalau misalkan emang ada sasaran ke teman-teman atau ada SMA. Ya, mungkin ini bisa jadi opsi juga buat kita, jadi ide baru supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bergabung. Dan nantinya. kita juga suatu saat mudah-mudahan itu bisa disebar ya, mentornya nggak hanya di Nasokanel saja, kita ada sebuah perkumpulannya di desa mana gitu, nggak hanya satu aja gitu, nggak hanya satu tempat saja, tapi kita juga bisa menyebar di daerahnya masing-masing. Nah ini sebetulnya keidean yang minggu lalu talkshow loh, dari Karang Taruna Institute itu. Iya. Jadi sorry kan menyebutkan stasiun lain. Maksudnya gini, mereka sama ada di lingkungan Majalengka, tapi ternyata dia bisa merangkul semua desa, anak-anak pemudanya. Karena namanya Karang Taruna, karena saya tanya, iya Karang Taruna wilayah Majalengka. Capek banget tuh, iya capek, karena harus duduk dari desa yang kemarin dia jelasin itu kan, dari desa dia harus jelas. Tapi ternyata dia sudah berjalan gitu kan, akhirnya dia bisa menciptakan beberapa tempat, tapi settlenya itu di markasnya mereka, di rest area mereka. Maksud saya, jadi mudah-mudahan kedepannya
Imajar tidak hanya di satu tempat, mungkin nanti di Kasabanda, mungkin nanti di Munjul ada, mungkin nanti di Kadipaten ada, mungkin nanti di Jatiwangi ada, mungkin nanti di Kijing ada. Jadi teman-teman mereka itulah yang membesarkan nama Imajar ya. Mungkin akan menjadi sebuah prestis, sebuah prestasi di saat ini menjadi berkembang, tumbuh berkembang. Kan ya masih wajar sih kan dari April ke April. Iya, Juni, masih Juli. baru. Jadi kita mau menguatkan pusat kita dulu, tapi sekaligus mencoba untuk berkembang lagi biar bisa bercabang terus, bercabang semakin besar. Sebetulnya sama lah dengan saya di sini, saya dari bulan April. Seumuran sama saya di sini. Saya di sana di bulan April. Gitu. Apa? Jadi kita punya tujuan yang sama, ya kan, tujuan sama-sama membangun. Saya membangun radio, Indonesia, Mata Fitri dan kawan-kawan membangun Imajar untuk menjadi lebih besar kan gitu kan tujuan. Benar gak? Iya, betul banget. Nah, ini kan saya baca di di profilnya Imajar ini, di sini ada kalimat benefit, ya kan? Nah, kira-kira maksudnya apa sih Mas? Kenapa nulisnya benefit gitu loh, bukan misalkan menjadikan anak-anak A, B, C, D, E, F, G gitu. Kenapa nulisnya harus benefit gitu? Jadi seolah-olah kan benefit berupa uang gitu kan. Maksudnya gini, kenapa memilih kalimatnya benefit bukan kalimat lain gitu? Atau karena emang punya tujuan lain sih? Kalau untuk benefit sih kan sama aja kayak manfaatnya gitu ya buat anak-anak gitu ya, untuk lebih kepada condong lebih ke manfaat sih, kayak gitu sih kan. Gitu. Ya, maksud dari kita itu emang manfaatnya untuk ikut Imajar tuh ini gitu. Tapi kalian nulisnya benar. Maksudnya gini, saya baca benefit, wah pasti ada duitnya nih ternyata. Bukan ke arah itu kan? Iya, gitu. bukan. Kita non profit juga ya. Berarti gini maksudnya, ini saya boleh nanya agak pribadi ya. Oke. Teman-teman di Mahajar kan tadi saya nanya di awal, berarti patungan, Iya, iya kan? patungan. Bahasanya ya khas lah dari patungan dari masing-masing mentor. Berarti pertanyaannya, kalian nggak dapat gaji loh? Iya. Ya, kita Atau emang dari uang itu ada juga buat mentornya sebagai uang lelah, sebagai ganti bensin, maksudnya kayak gitu? untuk sekarang ini kita dari mentor, terus ada juga rasa sukarelawan dari orang tuanya juga gitu. Oh, kita gitu. nggak meminta untuk orang tua sebetulnya, tapi orang tuanya sendiri yang mengerti ya? Ya, Oh. inisiatif itu untuk mengumpulkan uang kas, tapi itu juga untuk kebutuhan anak-anak Anak-anak Imajar, juga. enggak untuk ya menggaji dalam kutip, Ya. menggaji kita enggak gitu. Oke. Kita ya pure sukarelawan saat ini. Berarti murni emang kalian emang benar-benar membantu anak-anak untuk supaya jadi anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang inovatif ya. Iya. Iya. Salut untuk kalian. Mudah-mudahan kebaikan kalian nanti dibalas oleh Allah semua. Amin. Semoga jadi amal jariah buat Ya. bersama-sama. Jadi amal berjalan, Iya. amal jariah yuk berjalan terus kan. Jadi sampai dewasa ya terus aja amal yang masuk gitu kan. Makanya di sananya berarti emang murni mentor ini emang satupun tidak ada yang kepikiran bahwa untuk membantu Imajar ini tidak ada yang money oriented ya, tidak ada, nggak ada yang ke arah situ kan. Emang murni apa ya? Berbagi untuk saling berbagi Iya. manfaat, itu saling berbagi ilmu, saling ngisi Pengalaman, kegiatan, maksudnya. pengalaman itu. Luar biasa. Saya salut Imajar. Mudah-mudahan saya pengen ngedengar tahun depan Imajar menjadi besar. Amin. Iya kan, tapi kalau udah besar ngabarin saya, kan dulu ini saya udah punya banyak nih gitu kan. Iya. Karena siaran ini juga ya. Ya, amin. Jadi terima kasih banyak, nggak kerasa kan 1 Iya. jam. Oh iya, udah nggak kerasa. Mungkin ada Ngobrol-ngobrol. ada quotes terakhir. Boleh silakan kalau misalkan punya kata bijak atau buat kata motivasi untuk yang mau ikutan boleh. Kalau
Dia pernah mendengar kata-katanya siapa sih ya? Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan itu bilang relawan itu tidak dibayar bukan karena tidak berharga, tapi tidak ada yang bisa membayar. Betul, karena tidak ternilai. Karena tidak ternilai. Seperti itu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini untuk yang dengerin bisa tergerak, akhirnya ikut sama-sama membantu mencerdaskan anak bangsa untuk generasi penerus, jangan sampai anak-anak kita, generasi penerus kita menjadi anak-anak yang gemar bermain game. Karena ngeri kan, dari anak kecil, dari cekokin, Kecanduan nah game. itu yang ngeri. Karena saya juga beberapa lihat di YouTube, di berita, ngeri banget. Secara emosional mereka nggak bisa terkendali, secara akal sehat pun mereka udah nggak masuk akal untuk bermain game all day all time gitu kan, ngeri banget sih. Jadi mudah-mudahan generasi anak-anak saya, anak-anaknya Esa, nanti untuk anak-anaknya Tedisa, anak-anaknya Fitri mungkin kedepannya mudah-mudahan nanti menjadi anak yang berguna untuk bangsa, agama dan semuanya. Amin. Ada lagi mau disampaikan? Kalau bikin pribadi sih mau mengucapkannya terima kasih banyak ke Kang Dul yang udah memberikan kesempatan untuk kita mengenalkan Hima Ajar lebih luas lagi gitu. Lupa, tadi kan kalian kan mengajar untuk daftar ataupun ikut di Hima Ajar. Kalian belum nyebutin nomor teleponnya ke siapa, alamatnya di mana gitu kan. Oke, bisa kalau yang mau ikut gabung jadi mentor ataupun untuk orang tuanya yang ingin memasukkan anaknya ke Hima Ajar, boleh dihubungin aja di 081 321 984 500 atas nama Disya. Bisa diulangi pelan-pelan? 081 321 984 500. Oke. Jangan lupa dicatat. Ke nomor itu ya, atau ada nomor lain untuk barangkali pas nggak aktif ataupun nggak bisa dihubungi? Boleh ke nomor Fitri di 089 lupa. Aduh, nomor sendiri lupa. Berarti ada ciri-cirinya tegang mereka minta tolong nih. Tegang nih. Boleh langsung hubungi di 0895 3589 55333. Diulangi 0895 3589 55333 atas nama Fitri. Banyak banget nomornya, 12. 13 kayaknya lebih. Iya 13. Iya. Karena standarnya kan 12 ya. Iya. Terima kasih banyak, udah jam 5 lebih 3 menit ngobrolnya, saking asiknya, gak kerasa ya. Sebenarnya masih banyak pengen yang saya tanyain, tapi karena emang dikasih waktu cuma 1 jam, kita biar gak kesukaan di pulang ke rumah kan, jauh juga kan rumahnya kan, sampai ngelewatin laut. Oh boleh nambahin gak Kang Oke, di nambahin. Instagram kita di boleh. Hima Ajar, barangkali mau melihat kegiatan-kegiatan anak-anaknya Di @imah ajar. Nyambung semua. Gimana sih? @imah.ajar. @imah.ajar. @imah.ajar gitu ya. Aduh, ini sampai lupa sendiri. Lagi awal saya lupa, sekarang tadi begitu lagi kali ini lupa. Aku ulangin di @imah.ajar. atau imah.ajar ya. Iya. Oke, terima kasih banyak waktunya sudah mau ngobrol, datang ke Radio Gama. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan tahun depan makin berkembang, makin maju, makin sukses, dan akan menjadi banyak penerus-penerus anak bangsa yang bermanfaat, yang berguna untuk negara ini. Iya. Terima kasih juga Kang sudah diberi kesempatan untuk kita ngobrol. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.